Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi makan, makannya dihabisin dulu. Terus yang masih ngantuk atau lagi tiduran, cuci muka terlebih dahulu. Bisa dipahami? Hari ini jam mata pelajarannya Pak Kris, mata pelajaran ekonomi. Oke, baik. Jadi saya sudah meminta izin kepada Pak Kris untuk meminta jamnya untuk saya isi mengenai materi kebijakan atau himpian dan konseling. Saya mengambil materi tentang strategi masuk ke perguruan tinggi. PowerPoint-nya sudah ada yang sudah dibuka? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita mau ekspresi terlebih dahulu ya. Biar relax, lebih semangat. Masih pada semangat kan? Apa udah pada pikirannya mau pulang? Ya. Oke, sekarang kita ekspresi terlebih dahulu ya. Kalian diharapkan untuk berdiri ya, oke? Oke. Berdiri dong. Oke, clue-nya atau kata kuncinya kalau saya bilang kalian ikuti perkataan saya, instruksinya kalian ikuti perkataan saya, oke? Ya. Kalau saya bilang ayam bebek ayam bebek, kalian berarti mengikuti. Oke, bisa dipahami kan? Bisa. Oke. Apa mas-masnya udah tahu nih? Udah tahu ya? Udah tahu? Apa bambanya udah ada yang tahu nih ini? Udah tahu? Udah tahu? Siap nih, kita mulai ya? Ya. Oke, kata kuncinya apa? Oke, ikuti instruksi saya. Oke, bisa dimulai instruksi saya. Ya, nah. Kita mulai ya. Ya. Bebek ayam, bebek ayam. Ayam, ayam, ayam. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Bebek ayam, bebek ayam, bebek ayam. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Oke, udah, terima kasih. Ternyata kalian konsentrasi, kalian nggak konsentrasi. Kalian jawabnya, ada 3 bebek, ada ayam bebek, ada 4 bebek gitu. PowerPoint-nya udah pada dibuka kan? Sudah. Materi kita hari ini tentang apa? Coba ada yang tahu? Di sini kan kalian udah pada kelas 12, berarti udah ada gambaran nih mau melanjutkan di mana, mau melanjutkan lewat jalur apa, udah pada punya gambaran, udah pada punya planning? Udah? Udah apa belum? Di sini ada yang mau lanjut kuliah? Siapa coba angkat tangan? Siapa? Gak ada yang mau angkat tangan nih? Yang mau lanjut kuliah? Jadi rahasia. Iya, ada. Yang mau kerja siapa? Saya. Kalian di sini juga yang mau kerja ya? Udah ada planning mau lanjut kuliah di mana? Udah. Lewat jalur apa? Udah ada yang tahu? Jalur kayak yang dulunya SNMPTN, SBMPTN, sekarang jadi SNBP dan SNBT, terus ada jalur mandiri. Udah ada gambaran? Udah searching di Google? Udah. Kapan dibuka pendaftarannya udah ada yang tahu? Udah. Oke. Mas-masnya ini mau lanjut kuliah apa mau gimana ini? Udah.
didik atau siswa dari kelas 12 IPS 1 yang mau lanjut kuliah berapa biji doang? Yang lainnya udah punya planning ke depan mau habis lulus sekolah ini saya mau ngapain ya? Gitu. Ini Mas Jan ini saya tanya, udah ada gambaran mau kuliah di mana? Udah kuliah? Udah mau yang bapak nih di sini yang udah punya planning mau ngambil program studi siapa? Bukan. Kayak saya habis lulus dari SMA Negeri lalu saya mau kuliah di jurusan agama deh gitu. Udah ada yang tahu, udah ada yang buat planning saya itu apa? Apa enggak? Internasional. Terus ada studi juga hukum tata negara, UIN. Iya. Kalau udah gambaran selain kuliah yang masuk akademis, politeknik dan lain sebagainya udah punya gambaran. Tapi yang punya cuma 6 di sini. 10. Coba yang lain dihubungin dulu ya, oke? Soalnya lama jaga. Lagi dulu ya. Oke, kalian buka ya PowerPoint-nya di slide pertama. Slide pertama kan ada tulisan strategi masa perguruan tinggi. Di sini yang mau kuliah coba berapa? Ajukan tangan dong yang mau kuliah. Gak ada yang mau kuliah? Mau langsung pada nikah apa? Udah punya gambaran berarti mau kuliah di mana? Rahasia tahu-tahu kalian jalur mandiri kan repot gitu. Tapi udah tahu strateginya mau masuk di PTN mana gitu? Belum? Oke, saya spill dulu. Ayo, kalian di sini udah tahu untuk perguruan tinggi ada berapa? Berapa? 3. Apa aja coba? SMK. Bentuk-bentuk perguruan tinggi. Universitas Institut Swasta. Apalagi sih Mas? Ada institut, ada politeknik, ada akademik, selanjutnya ada sekolah tinggi. Dari 5 ini yang tadi kalian sebutkan satu persatu, gak ada yang mau minat masuk ke jalur-jalur itu? Buyang. Apa sih yang kalau masih di dunia? Kayak tadi ini bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia itu ada 5, meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademisi, dan politeknik. Yang mas ini saya tanya, yang lagi ngobrol sendirian, yang 4 ini laki-laki semuanya. Tadi saya menjelaskan apa ya? Betul. Iya, oke. Bentuk-bentuk perguruan tinggi itu ada berapa? 5. Oke. Apa aja saya sebutkan? Di sini ada yang tahu universitas itu apa? Selain yang ada di PowerPoint? Oke, universitas kampus ya. Ya, kuliah. Selanjutnya sekolah buat menuntut ilmu, oke. Ada yang bisa menambahi apa sih yang dimaksud dengan universitas? Universitas di dalamnya itu ada apa? Ada dosen, terus ada apa lagi? Mahasiswa,
Jadi universitas di Indonesia itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Ada PTN dan PTS. Ada yang sudah ada yang tahu? Tahu. Apa? Nasional negeri. Perguruan tinggi negeri sama perguruan tinggi swasta. Jadi sebelum kalian masuk ke dunia perkuliahan, sebelum kalian masuk ke universitas, kalian bombok, kalian ditakoni nih sama keterangan kalian universitas apa? Nah, saya sepil pengertian dari universitas. Universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas. Kalau universitas itu perguruan tinggi yang dikelompokkan dalam fakultas. Di sini ada yang tahu fakultas itu apa saja? Fakultas kedokteran, fakultas kedokteran, fakultas apa lagi? Fakultas ekonomi, olahraga, fisika dan lain sebagainya. Kalau kesenian termasuk dalam politik. Jadi udah tahu pengertian dari universitas itu apa? Apa coba? Jadi kata kuncinya bahwa universitas adalah perguruan tinggi yang dikelompokkan ke dalam fakultas-fakultas. Jadi kalau kalian mau masuki dunia perkuliahan, kalian sudah tahu planningnya mau ke universitas mana, lewat jalur apa, dan mau mengambil fakultas apa dan program studi apa. Kalau fakultas itu di atasnya program studi, bisa dipahami? Kayak gini nih, semisal saya kan mengambil program studi bimbingan dan konseling. Di atasnya program studi itu ada fakultas yang menggabung atau di atasnya program studi itu ada fakultas yang mengklasifikasikan beberapa program studi. Di kampusnya saya ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, bawahnya lagi ada program studi PGSD dan bimbingan konseling. Itu bisa dipahami berarti teman-teman. Yang kedua itu ada institut. Ada yang tahu institut itu apa? Apa pernah main ke Institut Teknologi Bandung atau ke kampus-kampus besar lainnya? Belum pernah? Pakai Google. Berarti belum pernah main-main ke kampus ini? Belum pernah? Malah saja kampus mana? Kak. Uniku. Uin mana? Uin Purwokerto. Dan kampus mana lagi yang pernah kalian datangi? Jogja mana? Jogja Banyak. Yang kedua itu ada institut. Jadi institut sama juga dengan universitas atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik yang dikelompokkan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian atau sejenisnya. Misalnya memiliki program studi peternakan, pertanian. Kalau institut itu lebih ke ranahnya teknologi atau kesenian. Contohnya Institut Teknologi Bandung, ada yang pernah dengar? ITB. Perguruan tinggi yang mengelompokkan program studinya di bidang teknologi, pengetahuan dan kesenian. Kalau kalian ada yang pinter nari? Tidak. Ini aja. Siapa yang pinter nari di sini? Wildan. Ya, enggak. Kalau Mas Wildan menunjukkan skill-nya biar lebih terasah nih masuk institut nari yang ada di Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta itu banyak banget institut, sama lagi kayak perguruan tinggi yang program studinya itu kayak kesenian, banyak banget. Jadi
udah nggak salah pilih lagi ya, mau di universitas sama di institut itu beda teman-teman, bisa dibagi. Yang bedanya apa? Tadi saya sudah mengatakan bedanya kalau universitas itu dikelompokkan ke dalam fakultas-fakultas dengan program studi atau apa ya? Jadi mata kuliah yang umum gitu. Kalau institut itu rata-rata teknologi dan kesenian. Bisa dipahami. Kalau universitas kan Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan UPI. Nah itu di dalamnya UPI itu ada beberapa fakultas dan program studi tentang ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau institut itu ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Jadi kayak Institut Teknologi Bandung. Berarti jadi jangan salah pilih lagi ya. Karena memilih program studi, memilih universitas itu nggak segampang capcip gitu. Apalagi kalau kalian sudah memasuki semester 6 dan semester 7. Kalau kalian salah pilih program studi, kalian terjebak di situ, sudah males untuk kuliahnya terbengkalai. Gitu. Yang ketiga itu ada sekolah tinggi. Ada yang tahu sekolah tinggi apa? STM. Apakah sekolah tinggi sekolah yang ada tingkatnya? Gimana? Gimana? Jadi saya jelaskan dulu ya. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik. Misalnya sekolah tinggi seni rupa, sekolah tinggi ilmu ekonomi, STIE, yang pernah dengar kan di poster-poster di jalan kan? Ada kayak pamflet gitu, STIE, sekolah tinggi ekonomi, di mana gitu. Kalau sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik tidak profesional dalam satu lingkup. Kalau di sekolah tinggi itu cuma satu lingkup ilmu atau satu lingkup jurusan. Kalau STIE sekolah tinggi ilmu ekonomi berarti di bawahnya STIE itu ini ada ekonomi pembangunan, manajemen, terus pemasaran, bisnis. Tapi kalau di universitas fakultas ekonomi pasti di bawahnya ada ekonomi pembangunan, ada manajemen, terus ada pemasaran, terus ada di bawahnya lagi apa? Kalau di universitas program studinya lebih kompleks dan lebih banyak, tapi kalau di sekolah tinggi hanya satu fakultas. Satu fakultas tetapi ada berbagai macam program studi. Kalau di STIE sekolah tinggi ilmu ekonomi berarti cuma satu fakultas yaitu ilmu ekonomi. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada akademi. Akademi itu apa? Ada yang tahu akademi itu apa? Nah, akademi militer. Terus pengertiannya apa nih akademi? Apa? Ada yang tahu? Mas jalan depan. Ada yang tahu akademi itu apa? Oke, akademi sama seperti yang tadi, program pendidikan profesional dalam satu cabang sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, tetapi lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. Contohnya seperti di Akademi Negeri itu ada Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Darat. Jadi ini yang mas-mas mau masuk di dunia abdi negara, kalian sekolah lewat jalur akademi. Ada AAU, ada AAL, dan AAD. Gitu. Di sini ada yang cita-citanya mau jadi polisi, polwan, tentara, Rizka. Yang kelima politeknik nih, laki-laki kalau kebanyakan laki-laki yang lulus dari SMA atau SMK itu melanjutkan di politeknik karena di politeknik itu 85%-nya atau 95%-nya itu praktik. Jadi 5%-nya
hanya materi di kelas, selebihnya kalian praktik langsung. Itu yang kalau kalian mau melanjut di Politeknik. Kalau di Cilacap itu ada PNC, Politeknik Negeri Cilacap. Ada yang pernah ke sana? Salam. Ya. Jadi kalian udah tahu nih jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia itu ada apa saja? Ada tiga, ada lima. Ya. Berarti udah punya gambaran ya. Kalau saya mau masuk di universitas, jadi universitas itu banyak fakultasnya. Kalau di sini tuh lebih menekankan ke teknologi. Kalau sekolah tinggi cuma ada satu fakultas. Ya. Kalau akademis itu apa sebenarnya? Iya, negara. Oke. Kalau yang politeknik, praktek. Ya. Berarti kalau udah besok kalau udah selesai SMA, kalau mau ditanya sama teman atau tetangga gitu, berarti udah punya gambaran ya. Gambaran. Universitas ini, saya mau ke institut ini, Institut Teknologi Bandung. Saya mau ke Politeknik ini gitu. Udah punya gambaran ya. Nggak cuma wawasan kalian universitas itu kampus gitu. Ya. Yang kedua ada struktur pendidikan tinggi. Ada yang tahu struktur pendidikan tinggi itu ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik itu menghasilkan lulusan dengan memperoleh gelar sarjana. Kalau S1 itu dinamakan dengan strata 1. Setelah semisal nih kalian sudah melakukan perkuliahan 4 tahun atau 8 semester gitu ya. Sudah selesai nih kuliahnya, terus kalian udah lulus, pasti kalian kan mendapat gelar sarjana. Nah, kalau kalian mau lanjut kuliah lagi, namanya kalian melanjutkan dengan program pasca sarjana itu meliputi program magister dan program doktor S2 dan S3. Gitu. Udah punya gambaran? Kalau pendidikan akademis itu melanjutkan atau menghasilkan lulusan strata 1, sedangkan pendidikan jalur profesional itu menghasilkan apa? Ya, oke. Jadi kalau pendidikan jalur profesional itu menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional atau D1, D2, D3 atau yang sering disebut dengan diploma 1, diploma 2 dan diploma 3. Itu untuk ranahnya kebidanan. Ya, kalau bidang, kalau S1 masih D3 berarti kebidanan. Tapi kalau kalian yang udah mau masuk ke universitas, institut, nah kalian pasti akan mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Itu bedanya di situ. Kalau di akademis itu kalian mendapat gelar S1, tapi kalau di pendidikan profesional kalian mendapatkan gelar D3. Berarti udah tahu nih mau masuk yang mana? D3 apa yang S1? Apa S2? Apa S tes desa yang 2.500? Sakit banget di. Apa S apa? S1. ST 2.500 saja. Ya, Kalau S1-nya 4 tahun doang kok. 4 tahun doang kalian udah dapat gelar. Kerja. Kerjanya jadi apa? Tergantung pilihannya kalau kamu kerjanya, kalau kamu mengambil program studi di bidang perguruan, pasti kamu merasakan praktik pengalaman lapangan perguruan atau di ranah pendidikan. Tetapi kalau kamu mengambil di ranahnya atau program studi ekonomi, pasti kamu akan melaksanakan tugasnya atau praktik pengalaman lapangan itu di bidang perbankan, di ranah-ranah ekonomi.
Jadi program studi itu kayak mengikuti arah alur kerjaannya, arah alur kerjaanmu gitu. Serius.